bersyukur Tuhan atas kasih dan setia-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segalanya. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, datang kepadamu. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Karena hari ini kembali Tuhan menyatakan pribadinya melalui perenungan firman Tuhan. Dan renungan hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal yang keempat. Latar belakang dari penulisan kitab Wahyu adalah saat Rasul Yohanes menjadi tawanan Romawi di Pulau Patmos. Ketika itu juga Tuhan Yesus menyatakan dirinya memberi pewahyuan penyingkapan tentang pribadi Yesus Kristus sendiri. Dan saat membaca kitab Wahyu, ingatlah bahwa Rasul Yohanes menulis berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Untuk apa? Ternyata tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat orang-orang percaya yang saat itu sedang mengalami penganiayaan. Setiap generasi umat Kristiani menghadapi antikristus dan menghadapi Babelnya masing-masing. Dan pengharapan akan kedatangan kembali Tuhan Yesus akan terus menjaga orang-orang kudus bertahan ketika keadaan menjadi semakin memburuk. Nah, di pasal sebelumnya kita telah melihat bagaimana Rasul Yohanes menyingkapkan, mulai dari pasal 1, menyingkapkan pribadi Yesus Kristus sebagai imam dan raja. Di pasal kedua dan sampai pasal ketiga, Yesus Kristus sebagai hakim jemaat. Dan di pasal 4 yang kita bahas bersama-sama, itu disingkapkan pribadi Yesus Kristus sebagai Sang Pencipta. Nah, dalam Wahyu 4 ayat 6-11, ada 4 makhluk dikatakan masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan tanpa henti-hentinya berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Keempat makhluk ini mewakili segenap ciptaan memuji Sang Pencipta. Selain itu, dikisahkan juga di pasal ini ke-24 tua-tua di hadapan Tuhan yang duduk di atas tahta, dan mereka menyembah Tuhan yang hidup untuk selama-lamanya. Mereka sampai melemparkan mahkotanya sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat, dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Ke-24 tua-tua itu mewakili umat Tuhan yang menyembah Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Anda kehilangan kekaguman pada Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus sendiri, maka Anda berhenti menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipercayai sebagai pengurus yang baik atas ciptaannya. Semua ciptaan patut dan seyogyanya, seharusnya, selayaknya lah memuji Tuhan. Sedangkan orang yang tidak mau memuji Tuhan dan hanya memuji diri sendiri dan mengabaikan penciptanya adalah manusia yang berdosa. Saudara dan saya adalah manusia ciptaan Tuhan yang patut memberi segala pujian, kehormatan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dia adalah Allah yang kudus dan tidak ada satupun pujian, kehormatan, dan kemuliaan bagi diri kita. Semuanya adalah tentang Tuhan. Louis Pasteur mengatakan, makin cermat saya menyelidiki alam, makin kagum saya pada Sang Pencipta. Ingatlah, it's all about God. Hidup ini adalah tentang Tuhan Yesus Kristus yang layak menerima segala pujian dan kehormatan karena Dia adalah Allah yang kudus, yang sangat penting untuk menerima segala pujian dan kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kembali Tuhan berbicara kepada kami. Ajar mata rohani kami melihat Engkau Allah yang maha kudus dan dahsyat. Engkau Allah yang menciptakan segala alam semesta ini dan menciptakan kami semua. Ajar kami Tuhan, mulut kami, hidup kami memberikan penyembahan, pujian, kekaguman kami kepada Tuhan. Oleh Roh Kudus-Mu saja kami dimampukan untuk melakukan setiap firman Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Nyata sungguh tangan Tuhan menyertai kami. Allah yang Maha Kudus ada bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wahyu 4, ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang.
Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis, dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua, yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu, itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah, yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian, dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia, yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu, sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan.